Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke bro, jangan lupa komen, like, subscribe channel Bangor Beta Pedongkelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel gua Bangor Beta Pedongkelan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton terus video gua, sehingga gua masih tetap semangat terus maju buat bikin video tentang sekitar dunia ikan cupang. Hari ini hari Minggu pukul 4:30 sore ya. Kondisi masih masih gerimis-gerimis. Jadi mulai dari hari kemarin Sabtu tuh, dari pagi sampai sekarang tuh masih kondisinya hujan terus ya. Ini baru selesai ganti air burayak Hellboy sama Yellow Fancy. Jadi kalau kondisinya kayak gini nih, hujan terus sampai 1 hari 2 hari ya, cari pakan buat ikan tuh susah. Nah, jadi ya alhamdulillah hari ini gue juga bisa kasih makan ikan, tapi biasanya gua beli takeran. Dapatnya hari ini eceran, yang penting ikan-ikannya bisa makan. Terima kasih buat kalian semua ya yang udah selalu support gua. Terus juga buat yang baru jangan lupa bantu subscribe, bantu share, like ya. Jadi pada kesempatan kali ini gua tuh mau berbagi sedikit ilmu. Maksud gua bukan berbagi sedikit ilmu. Kalau berbagi sedikit ilmu tuh kesannya kayak gua tuh udah kayak banyak banget. Gua juga di sini masih belajar ya, masih belajar. Iya. Jatuhnya mungkin gue ini mau sharing. Pernah nggak sih selama kalian tuh bermain ikan cupang ngalamin yang namanya ikan tuh jumping? Jumping tuh lompat dari soliter ya. Dalam beberapa kasus ikan cupang tuh bisa ngelakuin hal seperti itu, dan ada banyak penyebabnya. Ada beberapa lah yang bisa menyebabkan cupang itu lompat atau keluar dari soliter atau botol ya. Jadi di video kali ini gue bikin sedikit menjelaskan atau sharing beberapa penyebab ikan cupang bisa lompat atau keluar dari tempatnya ya. Terus juga sharing bagaimana caranya kalau sampai ikan lu tuh lompat, penanganannya bagaimana. Mungkin di video ini akan sedikit gue jelaskan ya. Oke, jadi di sini sedikit gue jelaskan ya. Salah satu penyebab jadi ikan cupang tuh bisa jumping. Jadi bukan di sini tuh bukan motor trail aja brother yang bisa jumping, cupang juga bisa jumping dalam kondisi terdesak ya, dalam arti karena ada sesuatu. Jadi penyebab utama mungkin karena banyaknya kotoran yang ada di dalam tempatnya. Jadi kayak gini ada bekas kotoran dia, ini masih di dalam soliter. Mungkin bagi kalian yang kerja kayak gua, terus juga mungkin anak sekolah yang mungkin kesibukannya padat dan kadang suka lupa ganti air ya. Di sini tuh kotoran dia itu mengandung racun amoniak yang bisa jadi racun, mengurangi oksigen yang ada di dalam kandungan air tersebut. Memang cupang itu bisa mentoleransi sedikitnya oksigen yang berada di dalam tempat dia itu, dalam toplesnya itu, tapi nggak selayaknya kita sebagai penghobi ya memelihara ikan dengan cara
seperti itu. Itu salah satu penyebab kenapa ikan cupang tuh bisa lompat. Dan untuk penyebab yang kedua biasanya karena lupa nutup sekat ya. Jadi dalam cupang itu kita perlu sekat ya, sekat kayak gini lah ya, biar cupang tuh nggak terus-terusan ngedok. Karena cupang aduan dan cupang hias itu memang sama-sama ikan petarung. Jadi yang kedua ini alasan dia lompat itu karena ingin bertarung dengan lawan yang ada di sebelahnya ya. Jadi karena dia tuh memang jiwanya petarung, terobos aja ya nggak bos, lompat jadi gitu bos. Jadi itu penyebab yang kedua. Beda halnya sama yang pertama ya. Kalau yang pertama itu kan karena sirkulasi pergantian air yang kurang pas, jadi di situ membuat tempat dia tuh nggak nyaman dan akhirnya lompat untuk cari tempat yang dia rasa lebih nyaman dari tempat sebelumnya. Dan untuk penyebab yang ketiga ya, jadi jangan mengisi akuarium atau soliter kalian itu terlalu tinggi seperti ini ya. Kalau standarnya cukup seperti inilah. Karena setahu gua ini juga kalau nggak salah cupang itu, jadi ada orang luar negeri yang pernah melakukan eksperimen ya, cupang itu bisa lompat setinggi 2 inci atau kurang lebih 5 cm ya. Jadi kalau nggak mau cupang kesayangan kalian lompat, dalam pengisian akuarium itu nggak usah isi terlalu tinggi atau sampai penuh, apalagi itu nggak boleh ya, cukup segini aja. Itu salah satu penyebab kenapa ikan cupang itu bisa lompat. Untuk penyebab berikutnya karena tempatnya yang terlalu kecil, jadi dia tuh nggak bisa bergerak secara leluasa ya. Terganggu karena habitatnya ini yang tempatnya yang terlalu kecil. Jadi mengapa dia lompat, dan salah satu penyebabnya itu ya karena memang tempatnya terlalu kecil sehingga dia lompat keluar ingin cari tempat yang lebih nyaman atau lebih layak menurut dia itu. Jadi salah satunya itu karena tempatnya yang terlalu kecil. Untuk penyebab berikutnya kenapa ikan cupang itu sampai dia bisa lompat, karena dia tuh lapar. Jadi mungkin ya seperti yang gue bilang tadi, seperti yang kayak gue ini kuli, terus juga mungkin mahasiswa atau pelajar ya, jadi mungkin karena suatu kesibukan lupa kasih pakan sehingga dia tuh lapar. Jadi kalau dia lapar itu cupang itu akan bergerak ke seluruh sisi akuarium atau soliter tempat dia berada ya. Dan dia kalau udah di dalam soliternya nggak bisa menemukan sesuatu yang bisa dimakan, dia akan melompat. Apabila mungkin dia melihat sesuatu seperti semut atau mungkin serangga yang kebetulan ada di atas soliternya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ikan kesayangan kalian itu lompat, usahakan jangan sampai dia itu kelaparan. Gua rasa itu aja lah beberapa penyebab kenapa ikan cupang itu bisa jumping, bisa lompat dari tempatnya. Oke brother, tadi udah gue jelasin ya beberapa penyebab ikan cupang kesayangan kalian itu bisa lompat. Dan sekarang mungkin gue akan menjelaskan bagaimana caranya kalau cupang kesayangan kalian itu sudah terlanjur lompat. Jadi
perlu diketahui, bukannya cupang yang lompat terus kering, nggak bernapas, lu masukin lagi ke air, itu hidup lagi, enggak. Jadi bukan yang seperti itu. Jadi ikan yang sudah terlanjur lompat, terus walaupun badannya kering tapi dia masih bernapas, insya Allah itu masih bisa diselamatkan. Dan apa aja atau bagaimana cara-caranya, kita langsung jelaskan ya. Oke, baik, di sini akan gue jelaskan bagaimana caranya nanganin ikan kesayangan kalian yang udah terlanjur lompat. Jadi kalau ikan itu udah lompat dari soliter atau tempatnya ya, lendirnya itu akan kering karena terserap oleh debu, tanah, dan udara. Nah, jadi gimana langkahnya? Di sini gua ada soliter. Nanti kita isi air, jangan isi lu terlalu tinggi seperti ini ya. Karena walaupun habitatnya ikan itu di dalam air, sesekali dia itu akan mengambil udara ke atas. Kalau kalian isi airnya terlalu tinggi, bagaimana cara dia ngambil udara ke atas? Karena posisi badannya dia itu sudah kaku. Jadi kalian isi air segini aja. Nah, segini aja lah ya. Ini nggak kedikitan. Ini untuk penanganan ikan yang lompat itu, air segini tuh cukup. Di sini gua akan contohkan ya, karena gua nggak ada ikan yang habis lompat. Ini cuma contoh aja ya. Tuh, jadi jangan terlalu tinggi. Usahakan setinggi badannya dia aja seperti ini ya, biar dia itu nggak terlalu capek. Dan gak akan bisa sih pastinya kalau kalian isi air terlalu tinggi. Cukup segini aja. Biarkan dia proses 1 hari 1 malam untuk mengembalikan lendirnya. Setelah ikan itu kalian lihat bisa mulai bergerak, sedikit aktif, kalian bisa tambahkan lagi airnya. Kalau saran gue sih tambahkan 1 cm lah, 1 cm seperti ini ya. Nggak usah buru-buru, semua itu ada tahapannya. Hari pertama, hari kedua kalian perhatikan, dan setelah posisi seperti ini, kalian bisa tambahkan daun ketapang ya, daun ketapang, terus juga garam secukupnya buat dia tuh biar bisa lebih nyaman dan kadar pH airnya sesuai. Terus seperti itu tahapannya. Setelah mungkin nanti dia berbuih, di sini buih itu dia itu sudah nyaman dan kalian bisa lihat dia bergerak bebas ke sana kemari. Kalian bisa tambahkan lagi 1 cm seperti itu. Jadi ada tahapannya ya, nggak bisa buru-buru dalam penanganan ikan yang sudah terlanjur lompat ke tanah, karena posisi badannya itu, lendirnya itu sudah habis. Seperti itu terus. Setelah mungkin kalian dia bisa bergerak aktif, jangan lupa kasih makan sedikit ya, karena buat menambah tenaga dia biar bisa lebih aktif lagi bergerak. Setelah beberapa hari dan kalian lihat dia itu sudah aktif, boleh kalian tambahkan lagi. Terus tambahkan, jangan tinggi-tinggi juga, nanti ikan lu lompat lagi, sakit lagi. Cukup ya seperti seginilah ya. Pastikan ikan kalian itu sudah aktif ya. Jadi ada tahapannya, nggak bisa buru-buru dalam penanganan ikan cupang yang sudah terlanjur lompat ke tanah. Oke, teman-teman, gua rasa segitu aja ya video dari gua. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jadi beberapa penyebab ikan cupang itu lompat dan apa atau bagaimana cara kita menangani ikan cupang kesayangan kalian yang sudah terlanjur lompat. Di situ sudah gue jelaskan semua. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan mudah-mudahan videonya ini bermanfaat ya buat kalian. Jadi mungkin kalian mengalami hal tersebut, kalian sudah bisa menanggulanginya dan tahu bagaimana cara-caranya.
Baik, gua rasa itu aja video dari gua. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah tonton video gua. Terus dukung gua biar gua semakin semangat bikin video tentang sekitar dunia ikan cupang. Akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia.